kita dengan cara mensiasati kekhawatiran itu sudah hilang kan gitu. Iya Pak. Dan tergantung daripada kita mensiasati waktu gitu. Terutama waktu, karena tugas itu memang di dalam pembelajaran daring yang satu belum selesai, yang satu datang lagi, ini kan membuat ketakutan. Iya Pak. Tapi mudah-mudahan ini tidak akan membuat kekhawatiran kita terlalu lama. Baiklah Bu Siska, apa kira-kira harapan yang sudah terwujud setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan ini oleh Bu Siska? Yang terwujud pertama, memang banyak ilmu Pak yang kau dapatkan dari pembelajaran daring ini gitu kan. Baik dari segi teman-teman menyampaikan medianya, kemudian bagaimana teman menyampaikan di kelas. Kan bertukar tuh Pak, kalau kami di sekolah seperti ini kata. Saat diskusi itu memang luar biasa, karena berbagai pengalaman teman akan terungkap di situ Pak gitu. Saat diskusi kelompok gitu kan, hal yang luar biasa memang menambah pengalaman kita. Ada terpikir nanti di kelas saya menerapkan ini juga lah gitu. Nah, jadi banyaklah berbagi pengalaman di saat-saat ruang kolaborasi, didampingi oleh juga ya Bapak Fasil, memang mengarahkan, lebih banyak yang mengarahkannya juga gitu. Nanti dibantu seperti ini, menguatkan lah istilahnya Pak gitu. Fasilitatornya bagus juga ya. Iya mantap, alhamdulillah. Oke Bu Siska, terima kasih. Harapannya ke depan, atau adakah harapan Bu Siska yang baru untuk menghadapi pembelajaran untuk 1 bulan ke depannya atau untuk ke depannya? Apa kira-kira harapan Bu Siska untuk ke depannya? Harapan untuk diri pribadi atau? Ya, pribadi. Harapan untuk diri pribadi ya, kepinginnya tetap bisa memberikan pembelajaran yang menarik bagi siswa ya Pak. Kemudian yang namanya matematika adalah memang tidak bisa kita pungkiri pembelajaran yang menakutkan bagi siswa. Jadi memang kepingin berharap anak itu mencintai matematika gitu kan, bukan menjadi pembelajaran yang menakutkan atau yang memomokkan, yang membuat dia stres gitu ya Pak gitu. Yang kepingin menjadi seorang guru yang dirindukan oleh muridnya. Jadi ketika kita tidak datang, ya aku nak diku ibu tuh, pingin lah terucap dengan itu sama anak gitu kan. Memang diharapkan kedatangan kita di kelas tuh memang diharapkan oleh anak. Itu mungkin tujuan kedepannya selanjutnya Pak. Terima kasih atas jawaban Bu Siska. Memang itulah harapan kita, menjadi seorang guru yang profesional, yang selalu dirindukan oleh anaknya. Bahkan kalau dapat ketika kita tidak datang, anak itu demam. Kayak itu. Ya bikinnya seperti itu Pak. Iya, begitu antusiasnya dia ingin berharap dia datang gitu. Kalau kita lihat kan matematik ini kan pelajaran masih sekarang, rapor pendidikan kita numerasinya masih di bawah kan. Nah, kita harapkan ke depan nanti dengan ada matematik yang gurunya profesional, bisa menarik, pembelajaran itu menyenangkan. Mudah-mudahan dia merindukan guru matematik seperti guru olahraga lah gitu. Iya Pak. Iya, Bu Siska ya. Iya Pak. Baiklah Bu Siska, kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan implementasi perubahan yang di ruang kelas sesuai pemikiran Ki Hajar, atau istilahnya sekarang KHD, dengan beberapa yang perlu Bapak tanyakan. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu Siska pelajari, apa perubahan yang dilakukan Ibu Siska di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran KHD ini? Pemikiran Ki Hajar ini kan menuntun murid ya, Kak. Katanya menuntun murid terhadap tumbuh kembangnya berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat zaman sekarang, zaman adalah zaman IT ya Pak.
dimana kita mau tidak mau harus melek IT. Jadi jangan sampai nanti kita guru ketinggalan IT-nya dari murid gitu, Pak. Jadi anak sama dengan pembelajaran kemarin, Ika memang melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media Canva ini kan menggunakan IT. Kemudian yang menjadi kendala sekarang anak kan tidak boleh membawa HP kan Pak. Nah, anak pun tidak boleh membawa HP, dan kendalanya lagi tidak semua siswa kita yang mempunyai handphone. Gitu, Pak. Jadi kita memang ada rencana melaksanakan pembelajaran soal itu kirim lewat Google Form, tapi itu belum terlaksana karena ya tidak semua siswa SMP Negeri 12 Sijunjung yang memakai handphone gitu kan. Kebetulan berbagi pengalaman sedikit Pak. Alhamdulillah Kak selesai melaksanakan S2 Manajemen Pendidikan Islam yang kemarin sempat melakukan tesis di SMP 1 Harau. SMP 1 Harau memang anak-anaknya pun tidak mempunyai HP semula, cuman sekolahnya mendapatkan bantuan dana BOS kinerja Pak, banyak kemarin handphonenya gitu Pak. Jadi BOS kinerja itu diberikannya ke handphonenya semuanya gitu Pak. Memang handphone? Iya, HP, tapi Android waktu itu kan penelitian di sana gitu kan Pak. Jadi bisa pelaksanaan pembelajaran berbasis IT itu bisa dilaksanakannya Pak di pagi. Jadi pada saat guru memang membutuhkan pembelajaran dengan IT, handphone itu dibagikannya ke siswa. Tidak gitu. Dibawa pulang ya? Enggak, malahan di sekolah itu disediain juga ruangan khusus. Ya. Kalau kita di SMP 12 bantuan BOS kinerja itu kan tidak semua sekolah yang dapat Pak. Apalagi namanya kinerja berarti kinerja sekolahnya memang bagus ya Pak. Cuman ya untuk kalau seandainya IT itu mungkin guru lah yang pertama melaksanakan, tidak bisa beriringan dengan siswa gitu. Guru lebih pandai. Ya guru lah yang akan menggunakan gitu. Sebenarnya kan asik juga ketika quiz kita pakai Google Form kan Pak. Di satu sisi kita kan nggak harus memeriksanya lagi gitu Pak. Itu di satu sisi kelebihannya gitu kan Pak. Kemudian anak akan tahu apakah dia betul atau salah nih yang dikerjain, kan nanti bisa dicek kuncinya. Cuman itu belum terlaksana ya, dengan kondisi tidak semua murid mempunyai handphone. Terima kasih Bu Siska. Itu salah satu mungkin yang Bu Siska lakukan ketika Bu Siska melaksanakan tesis dia di SMP Harau kan. Mudah-mudahan ini akan bisa terwujud di SMP kita ini kan itu. Nah memang sekarang anak dilarang bawa HP itu memang dilarang di sekolah, tetapi di luar dia main HP, jadi tidak juga bisa yang penting kita mengawasi, mengontrol penggunaannya baik di sekolah maupun di luar itu yang penting, karena tidak bisa kita melarang anak itu untuk menggunakan HP. Pasti kalau tidak di sekolah dia di luar juga main HP gitu. Jadi lebih baik kita gunakan HP itu untuk pembelajaran. Baiklah Bu Siska, kita lanjutkan diskusi kita. Tadi Bu Siska barangkali sudah mendekati tentang bagaimana cara pembelajaran yang berfilosofi dengan perubahan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satunya anak yang tidak selama ini dilarang bawa HP, sekarang sudah dicobakan dengan pembelajaran menggunakan HP, bahkan lebih mengasihkan dan lebih menyenangkan bagi anak sesuai dengan zaman sekarang. Kemudian apa saja pembelajaran yang Ibu Siska dapatkan dari modul filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini yang mendorong melakukan sebuah perubahan gitu. Ya. Yang pertama di situ nampak kreativitas. Kreativitas karena media yang kita susun itu memang kreasi kita gitu Pak. Apakah mau dimasukkan nanti dengan video gitu kan, atau foto, atau dengan tampilannya pun akan
terlihat, karena di Canva itu bisa kayak ketik-ketik, kita mengetik tulisannya satu-satu keluarnya. Jadi saya membuat penasaran anak kan Pak gitu, apalagi kalau tulisan yang keluar setelah ini gitu kan. Kemudian ya inovasi termasuk di situ kan Pak. Karena selain dari media pembelajaran, Ika juga menggunakan lembar kertas kerja yang Ika rancang gitu kan Pak. Jadi kalau hanya sekedar media pembelajaran di depan, seakan-akan anak tuh kayak menonton layar tancap aja. Nah, jadi kami mencoba mendesain beriringan dengan lembar kertas kerja. Jadi kalau di buku kadang tidak menarik gitu, nggak Pak. Artinya dia nonton tapi lembar kerjanya ada. Lembar kerjanya ada. Jadi dia nanti setelah kami menjelaskan, dia akan bekerja. Kita sediain kalau memang ada kotak, jadi nggak harus dia lagi, karena membuat gambar atau bikin kotak-kotak itu akan menghabiskan waktu bagi anak gitu kan. Jadi memang udah kasih sediakan lembar kertas kerja yang akan diisi anak. Kemudian nantinya dia akan mempresentasikan juga, belajar untuk percaya diri di depan kelas. Karena memang rata-rata semenjak corona kan memang hanya tugas-tugas dan tugas saja anak Pak. Jadi anak kita kurang rasa percaya dirinya untuk tampil di depan gitu. Karena dia merasa nggak asik gitu, senang, jadi rasa takutnya juga ada waktu itu. Kemudian terima kasih Bu Siska tadi telah Siska jawab tentang apa saja pembelajaran yang dapat Siska lakukan dengan filosofi kegaduhan sama ini yang mendorong agar peserta didiknya berubah cara belajarnya. Salah satunya mungkin dengan melakukan banyak kreativitas, mungkin bikin video, bahkan bisa saja foto, bahkan tadi dengan menggunakan Canva itu juga akan lebih menarik karena itulah media pembelajaran yang di era sekarang yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Kemudian inovasi, artinya anak di samping dia mungkin menonton sudah mulai bosan, itu dikasih lembaran kerja gitu, ada lembaran kerja yang akan dikerjakannya supaya anak-anak itu belajar dan percaya diri gitu. Baik, kita lanjutkan Bu Siska. Bagaimana kira-kira respon daripada peserta didik atas perubahan yang Bu Siska lakukan di sekolah atau di kelas gitu? Pak, respon peserta didik alhamdulillah, peserta didiknya jadi semangat. Jadi sekarang jadi PR untuk Kak, setiap masuk kelas tuh Kak harus mencari referensi apa sih kuis yang mau diberikan nanti gitu. Kalau itu aja tuh kan akan membosankan. Jadi ada PR tertentu bagi Kak sendiri sebelum masuk kelas. Ada satu permainan Kak atau ice breaking apalah, dia nggak perlu lama-lama, hanya 5 menit aja gitu Pak. Yang penting bisa mencairkan. Jadi PR yang ke depan setiap mau masuk ada hal baru yang Kak bawa ke dalam kelas. Selain dari media, yang ice breaking itu juga memang kita utamakan juga Pak untuk mencairkan. Setiap pertemuan. Kadang-kadang. Kalau ya setiap pertemuan kadang Kak ulang juga gitu Pak. Kadang memang Kak carikan yang terbaru. Kadang itu aja. Kemarin sempat ada juga ikuti kata ibu ya Pak. Mata ya, dia pegang mata. Kemudian ketika Kak suruh mulut tapi Kak pegang kepala dan dia pun ikut gitu. Jadi hanya simple aja Kak mapakan, tapi Kak usahakan memang terbaru gitu Kak. Ada anak-anak yang mungkin senang, dan ada anak-anak yang merasa anak senang gitu. Ada juga yang kadang kayak tepuk kan Pak. Ada dia memang tak tepuk, katanya kenapa tak tepuk, takut salah. Karena memang akan ketahuan ketika dia tepuknya beda, temannya akan lihat langsung nunjuk kayak gitu. Cuman kan menanggapinya dengan positif biasa. Itu tandanya belum konsentrasi. Itu aja ya. Sekali ya, terima kasih. Kita lanjutkan Bu Siska. Apa hal yang sudah baik dari perubahan yang Bu Siska lakukan, atau apa saja yang perlu diperbaiki di kedepannya gitu, dalam menghadapi anak-anak untuk melakukan sebuah perubahan pembelajaran ini? Apa kira-kira
yang sudah baik, yang ya, sudah baik yang sudah baik dan dari perubahan tersebut apa saja yang perlu diperbaiki. Yang sudah baik kan yang sudah ibu ceritakan. Iya. Ya, mungkin nanti ditingkatkan lah, dicari kreativitas atau inovasi-inovasi baru. Nah, sekarang yang perlu Bapak tanyakan, apa kira-kira kedepannya yang baik lagi gitu, daripada pembelajaran yang pada hari ini. Silakan Bu Siska. Oke Pak, yang mungkin yang perlu diperbaiki ke depannya, kadang karena keasikan ya Pak, kita lupa untuk merefleksi kembali pembelajaran yang telah kita lakukan gitu. Berhubung kadang waktunya habis, jadi yang merefleksi itu memang jarang terlaksana sama Pak. Gitu ya. Karena ya udah asik kadang sama anak, lupa waktu ya. Ada waktu terbatas ya. Waktu terbatas, jadi merefleksi bagaimana nak pembelajaran hari ini itu memang ya bisa dikatakan jarang sekali kami melakukannya, apalagi 2 jam tuh ya untuk yang awal-awal sih udah habis belum kegiatan, udah nanti udah berbunyi pun gitu ya Pak. Iya, okay. Itu karena memang kita kadang-kadang terlalu asik di kelas ya. Iya Pak. Anak-anak juga asik, kadang-kadang kita teledor dengan waktu ya. Kemudian perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas, apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan atau aksi nyata Bu Siska sesuai dengan modul 1.1 ya. Perubahan konkret kan sudah ibu lakukan ya. Perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas, sudahkah Bu Siska tuangkan ke dalam jurnal refleksi ya Pak? Refleksi ya. Ya, di jurnal refleksi udah Kak buat Pak. Ya. Ini jurnal refleksi 2 mingguan untuk filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berapa halaman ya? 3 lembar ya. Nanti kita Bapak diprint ya. Setelah ini akan Bapak bawa. Itu nanti setelah ini Bapak diprint. Nah, itulah kira-kira apanya ya, refleksi mingguan gitu ya. Ya, refleksi mingguan. Kemudian Kak juga bikin aksi nyata. Yang ini lebih baik YouTube-nya lah Kak kirim nanti sama YouTube Bapak ya. Ya, oke. Jadi yang perlu Kak kirim nanti apa tadi itu? Jurnal refleksi. Jurnal refleksi ini Kak jadikan dulu ke PDF ya Pak, karena ini pencar satu di Word, lagi ini masih di dalam bentuk Word nanti. Ini apa namanya? Aksi nyata Kak kirimkan nanti dalam bentuk link YouTube sama Bapak. Oke, terima kasih. Nanti Bapak sudah melihat, tinggal nanti dikirim ya. Iya, tapi Kak izin nanti dulu menyelesaikannya di dalam bentuk PDF. Baru, karena kalau di Word nanti takutnya berantakan. Kemudian Bu Siska, lanjut, bagaimana media atau platform apa saja yang digunakan untuk membuat portfolio digital ini? Masuk kepada portfolio digital, karena yang dituntut di sini kerangkanya dulu. Tapi kalau memang sudah ada portfolio digital, pembuatan kerangka portfolio digital, kalau sudah jadi portfolio digital, berarti itu nanti termasuk salah satu media atau platform akan digunakan untuk membuat di dalam digital atau portfolio digital. Jadi sudah siap ke digitalnya atau gimana? Belum. Kalau media platform yang kita gunakan, pertama dengan media Canva, kemudian bertambah dengan video maker Pak. Karena kalau Canva video maker dari yang ambil dari HP, karena memang animasi dari Canva ini kan ada nanti berbentuk kan kayak ini dia Pak. Mohon izin ya Pak.
seperti ada musik-musiknya ya. Ya. Jadi ini memang kalau untuk yang portofolionya karena diragukan, portofolio ini untuk satu modul atau apa aja yang belum sempat selesaikan Pak gitu. Jadi yang ini kan media Canva nih Pak. Ya. Kalau Canva berarti kan tidak ada musiknya, MP4 semuanya. Jadi gabungkan pakai Video Maker. Di Video Maker itu akan keluar musik. Kemudian pun bisa dengan salah satu tugas bisa itu juga Pak rekam suara. Itu modul berapa tuh? Semua tugas jika link YouTube kan Pak. Izin buka ya Pak. Karena sinyal belum terbuka yang baginya. Jadi untuk membuat satu video digital ini menggunakan media Canva ya. Canva dan Video Maker Pak. Ya? Jadi tugas rata-rata kalau bisa bikin pakai YouTube, kita ngerjainnya di YouTube. Kenapa di YouTube Pak? Kak akan bisa menemukan teman-teman ada respon Pak. Jadi respon teman ini. Tapi di YouTube itu? Iya, memang kami mengusahakan di YouTube. Apa keuntungannya? Keuntungannya pertama ada kita terima nanti dari teman yang mengkritik. Ada kritikan dari teman yang bisa kita jadikan untuk kemajuan depannya. Jadi ada beberapa teman, kita contohkan dulu ya Pak, sebentar komentar teman-teman. Ada yang komentar wah keren, tapi ada yang mengkomentari nih kebetulan masukan dari teman. Selain pada YouTube kan bisa juga ke WA atau apa dikomentari juga. Kalau ke WA berarti kan nggak bisa. Misalnya Bapak hanya komentari ke WA aja, tuh kan hanya Ika sendiri yang bisa baca. Gitu. Kalau komentar atau di YouTube ke grup. Di grup tuh berarti hanya grup dunia ya. Kalau hanya grup doang itu aja. Kalau ini luas, seluruh orang bisa mengomentari. Alhamdulillah. Kalau di Facebook berarti yang berteman sama kita. Ya. Jadi kalau ya awalnya memang tahu tadi, tapi ini yang lebih bagus. Intinya memang itu dunia. Ya. Tentu yang kita masukkan itu hal-hal yang harus yang bagus. Yang karena ini ya, yang akan melihat dunia semuanya. Hal yang kalau bisa yang beda daripada yang lain kan. Ya. Ada tugas kemarin tuh Pak, tugas oh ya Pak.